eh, tetap dalam diri gue selalu bilang, maksudnya berjuang, karena berjuang tidak akan mengkhianati hasil om. Ya, benar, Gitu. benar. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Iya betul. Intinya lu berjuang dari kecil, hidup dengan seorang nenek dan kakek tanpa diurus seorang ayah. Halo, WhatsApp. Pembukaannya biasa aja ya, Gak komuk sumpah. karena ini obrolan biasa. Sekarang gua bersama siapa? Itu bagus, Panji Wijaya, bisa dipanggil Enji. Anjas. Gak kenal. Terus kenal. Udah kenal ya. Anjing. Kita sih di sini cuma mau ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau lu mau lihat cukur nggak juga nggak apa-apa. Jangan lupa sebat guys. Ji, gimana kabarnya Ji? Alhamdulillah, baik sekali. Baik ya. Gue mau nanya-nanya nih Ji. Nanya apa nih? Ya kita ngobrol aja, sharing, ngalir aja ngalir. Gimana? Sorry nih, gue pakai celana pendek. Ini di rumah gue ya, di rumah gue biasa aja. Umur berapa Ji? 17. 17. Iya. Betul. 17 tahun ya. Berarti masih sekolah. Sekolah Kelas 12. 12 ke kelas 3 Iya, kelas 3 SMK di SMK Mandala. SMK Mandala. Kali aja ada yang sekolah di Mandala guys. Jadi Aji ini guys, kisah hidupnya sedih guys. Jadi kita mau langsung aja denger ceritanya langsung dari dia guys. Cerita apa nih? Jadi gimana Ji? Ceritain aja langsung lah. Lu bener Ji, belum pernah ketemu bokap asli lu? Betul, benar. Tuh Jadi gue tuh Gimana ya? Ceritain dong. gue tuh dari kecil kata ya udah segede gini pasti diceritain dong. Kata nenek gue dari umur 3 bulan udah langsung ditinggal sama ayah. Bukan ditinggal karena meninggal ya, ditinggal ya gitulah, broken home, dibilang juga gue anak broken home. Jadi dari pas di kandungan udah ditinggal sama bokap gitu? Tuh, bukan 3 bulan udah lahir. Oh 3 bulan udah lahir. Iya. 3 bulan lahir ditinggal, berarti belum sempet ngeliat ya? Belum lah. Itu sampai sekarang tuh? Iyalah sampai sekarang. Jadi gimana ya, gua nggak lama ditinggal sama ayah kan. Di situ juga ditinggal mama kerja maksudnya. Oh, Jadi gua diurus sama nenek sama kakek gua. gitu. Oh, iya gitu. Jadi pas bokap lu cabut, cerai ya kan? Iya betul. Tinggalin lu sama nyokap lu nitipin lu ke nenek. Memang gitu. Iya betul. Jadi ibaratnya lu tuh diurus dari kecil sama nenek ya? Iya betul. Itu berapa lama tuh? Ya sampai sekarang aja ditinggal sama nyokap kerja? Sampai 3 tahunan lah. 3 tahunan. 3 tahunan baru dia kembali lagi, ngeliat anaknya udah gede kan gitu. Sedih juga ya. Pernah gua di sekarang ini kan ya, waktu dulu sih kecil belum ngerti apa ya, baru kerasa sekarang udah gede kayak gini. Sampai gua bikin story mulu tentang ayah, dan sampai ada yang bilang lebay. Gua tuh gimana ya, gua tuh bukannya lebay loh. Niat gua tuh mau ngasih tahu yang keluarganya masih komplit, tolonglah harus bersyukur. Itu tujuan lu ya? Iya betul. Dia belum tahu rasanya kayak gua. Belum tahu dia. Iya benar-benar. Makanya om, buat yang bilang lebay itu, buat kalian yang bilang lebay gua bikin story tentang ayah, gua itu sebenarnya mau ngasih tahu lu ya, gua tuh tanpa ayah udah dari kecil sampai sekarang belum lihat mukanya coy. Dengerin lo. Lu harus bersyukur. Gua itu cuma ngasih tahu buat lu tuh harus bersyukur. Keluarga lu masih komplit, lu diurus dari kecil,
Nah gua cuy dari kecil men, bayangkan aja gimana sedihnya seorang anak tanpa ayah, dibesarkan tanpa ayah. Gue sih ngerasa juga sedih pasti sih kalau jadi lu. Buat yang suka bilang lebay, lo harus bersyukur guys. Kita ambil pelajaran dari Haji ini yang dari umur 3 bulan udah ditinggalin sama bokap, sampai sekarang belum pernah lihat mukanya. Gue tuh pengen tahu loh rasanya sayang orang tua kandung kayak gimana. Iya tahu nenek sama kakek gue kan pasti sayang lah, gue udah anggap orang tua gue sendiri. Tapi kan gue juga pengen ngerasain gimana rasanya disayang orang tua kandung gitu. Gimana rasanya? Berarti lu sama sekali ya belum pernah ngerasain kumpul orang tua bareng-bareng ya sama sekali ya. Sampai gue pernah lihat om, jadi gimana ya, udah segede gini tuh gue suka nangis om. Serius gue sumpah suka nangis kalau lihat orang-orang bahagia dengan keluarganya. Suka iri dalam hati, kok gue nggak bisa sih gitu, dia bisa. Itu lo nggak ada keinginan buat ketemu sama bokap lo atau gimana sekarang? Sebenarnya gue udah dewasa nih. Sebenarnya dalam hati yang paling dalam gitu om, pengen ketemu. Ya gimana lagi, keluarga mencegah kan, takutnya terjadi apa-apa. Sedangkan anak-anak di sana tidak terima kalau saya pergi ke sana om. Anak-anak yang anak dari sononya, yang dari bokap lo itu. Iya betul. Gua tuh mau ke sana bukan cuman, maksudnya bukan mau hartanya lah, uangnya lah. Gua tuh cuman mau gimana rasanya kasih sayang ayah dan ketemu muka sosok ayah kayak gimana. Dan jika gua bertemu dia, gua akan peluk dia dengan erat-erat. Lu cuman pengen ketemu ya kan? Iya betul. Tapi lu tahu bokap lu di mana sekarang? Gue tahu tempatnya tahu, bahkan tiap bulan sih suka telepon. Ya adalah resiko dari dia, maksudnya. Oh jadi dia sebagai bokap lu nih masih ada tanggung jawab. Iya betul, tapi kan itu nggak seberapa. Bukannya dalam arti nggak seberapa itu kecil lah. Iya. Gue itu berharap bukan hanya gimana ya ngeresikoin gitulah, buat ngirimin gitu. Gue itu berharap untuk bertemu dia, itulah yang paling berharga di hidup gue. Jadi yang lu harapin itu bukan risikonya doang ya kan, dari dia ya kan, lu juga pengen ketemu gitu kan. Iya. Jadi ada penghalang dari anak-anak dari dia gitu kan. Rumit juga sih kalau menurut gua. Apalagi orang tua dari lu, nenek lu juga masih ngelarang juga kan. Iya betul. Karena takut terjadi apa-apa ya, gua paham sih. Lo guys, bayangin lu hidup dari umur 3 bulan ditinggalin sama bokap asli sampai sekarang belum ketemu, gimana perasaannya? Gue yakin gak bakal ada yang setegar dia bro, gue yakin. Bahkan banyak orang-orang di sana yang gak kuat dengan ujian ini, sampai-sampai bunuh diri. Ya cuma ada beberapa yang ya kuat lah dalam ujiannya. Udah banyak contoh banyak yang broken home, bunuh diri lah. Tapi dalam arti itu gue bersyukur masih ada yang sayang sama gue gitu. Tapi gue salut sih bro sama lo. Dari kecil sampai sekarang belum pernah ketemu bokap, tapi di saat lu bisa menceriakan orang tuh, menghibur orang tuh, berarti lu di balik itu tuh lu menyimpan rasa sedih yang mendalam gitu. Iya betul. Prinsip gue tuh ngebahagiain orang, bikin ketawa orang, biar nggak kayak gue loh gitu. Gue merasakan semua, gue gak mau semua orang merasakan seperti itu, kesedihan. Gue itu gimana ya prinsipnya, pengen bahagiain orang lah gitu, pengen selalu buat orang tersenyum. Sulit lu bro, tapi suatu saat lu pasti kan punya keinginan buat ketemu sama bokap lu. Pasti itu om. Ya jika ditakdirkan ya gimana lagi. Kan dari sononya juga udah tulis sama yang maha kuasa kan. Jalan cerita gue kayak gimana Kalau emang harus ditakdirkan ketemu pasti ketemu ya. Iya betul. Tapi itu kalau setiap nelpon nih lu ngobrol kan otomatis sama bokap lu bilang pengen ketemu, itu bokap lu selalu bilang belum waktunya gitu kan? Iya kayak gitu. Ya gitu ya kata gua kan. Kapan bisa ketemu? Nggak kasihan sama anaknya kan? Apakah gimana gitu kayak gitu kata gua kan? Kapan bisa ketemu? Tapi dia selalu ngomong belum waktunya dek, belum waktunya. Waktunya kapan loh? Kan umur itu gak ada yang tahu kan? Iya benar. Entah dia duluan, entah gua duluan, kan nggak tahu kan? Benar sih, kita nggak tahu umur. Ya mungkin kita pasrah aja kali dulu.
Kalau emang ditakdirkan ketemu, lu pasti ketemu sih menurut gua. Jadi lu sabar aja lah. Emang berat sih kalau pikir-pikir jadi kayak lo. Kalau gua ditinggal bokap kan baru 3 tahun ke belakang. Iya. Kan masih mending lo kan dari kecil diurus, bahagia sama keluarga. Lah gua sempet ngerasain lah. Iya, Kumpul keluarga. bisa sempet ngerasain lah gua om. Dari kecil itu sama nenek sama kakek, tok sampai sekarang saat ini. Gua sih sedih sih dengan cerita lo. Mungkin ada sih kayaknya dari Banyak. nonton yang punya kisah kayak Banyak. tapi bisa saling kasih saran atau pelajaran lah baratnya. Buat di luar sana yang kayak gua, mohon kuat ya, bersyukur selalu bersyukur gitu, jangan pernah menyerah. Ya ini tips guys dari dia. Sampai ada yang di WA gua kan, gua bikin story terus dia komen kayak gini om, sabar ya, kita satu server. Nah berarti maksudnya selain gue itu masih ada loh banyak kayak gue. Iya, yang ngerasain. Iya. Bukan lu doang berarti kan? Iya. Tapi dari yang bilang lebay itu mungkin dia belum pernah ngerasain aja. Belum ngerasain. Iya. Sakit bro kalau lu ngerasain semua ini. Rasanya ingin gimana ya? Udahlah putus asa. Tapi di situ gue juga bersyukur masih ada yang lebih dari gue, yang tanpa keluarga sama sekali lah, dari orang tua manapun gak Iya, ada, ditinggal dari benar kecil. banget. Gue melihat itu makanya gue bersyukur dan kuat sampai saat ini. Anjing, keren itu. Bener banget guys. Jadi lu ngejalanin hidup tuh gimana sih? Tanpa belum pernah ketemu bokap dari kecil. Kok bisa gitu sampai sekarang lu bisa bertahan? Itu gimana? Sebenarnya maksudnya dalam diri gue nih, Iya. gue tuh udah gak kuat, tapi gimana lagi, harus jalani, harus gimana ya, harus tabah lah, harus bersyukur menjalani hidup walaupun tanpa seorang ayah gitu kan. Tetap dalam diri gue selalu bilang, maksudnya berjuang karena berjuang tidak akan mengkhianati hasil om. Ya, gitu. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Iya betul. Intinya lu berjuang dari kecil, hidup dengan seorang nenek dan kakek tanpa diurus seorang ayah. Gua ngerti sih, itu pasti berat banget buat lu. Bukan berat lagi om kalau diceritain faktanya. Ya bro, Faktanya kan sedihnya sih. biasalah, kayak gue kayak gini, hidup gue kayak gini, jalani aja dulu kan, takdir gak ada yang tahu. Tapi dengan hidup dengan nenek itu gimana rasanya? Apa mereka kan pasti sayang seperti orang tua. Tapi apa gimana? Apa kitanya kayak gimana gitu? Kok gua Alhamdulillah dia tuh, pengertiannya gimana gitu? alhamdulillah dia tuh ngurus gue sepenuh hatinya. Iya. Dan tulus mengurus gue Kayak anak sendiri gitu. ya. Melihat dia tulus dengan menyayangi gue kan dari kecil, menghidupi gue dari kecil, mengurus gue dari kecil. Gue pun merasa seperti dia tuh orang tua kandung gue. Berarti dari lu masuk TK, SD, SMP sampai sekarang SMK lu semua keperluan itu diurusin sama nenek lu. Iya betul. Sampai ngambil rapot apalah itu gitu ya. Makanya kalau gue lihat nenek gue kan ngambil rapot dari SD lah sampai SMK, gue suka sedih lihat dia tuh. Ya orang lain diambilin sama orang tuanya. Iya betul. Itu pasti sedih banget sih bro. Sumpah. Sama nenek gue, sampai gue nangis bilang ke nenek gue, kan gue bilangnya emak ya, mak kok mak bisa sih seperti ini, mau ngambilin rapot dede, kan gue bilangnya dede sama emak gue ke gue itu dede, ngambilin rapot dede gitu kan. Sedangkan orang tua dede nggak ngambil rapot sama sekali, nggak ada perhatiannya. Gue itu sakit bro, gue itu sumpah. Itulah. Pasti sakit banget sih itu momen sedih banget sih di saat orang lain ngambil rapot ya kan, diambilin orang tua, kita cuma diambilin sama seorang nenek ya, meskipun sayangnya juga sama kayak orang tua gitu kan. Iya, tapi betul. setidaknya di situ ada rasa iri gitu kan. Itu dari hal
sepele lah padahal ya. Iya betul. Ya ngopi dulu dong. Iya santai. Kita ngalir aja ngobrol. Santai ya kan. Ini guys pelajaran yang bisa diambil Kopi guys semuanya. dari kisah Aji ini banyak. Dari dia yang belum pernah ketemu sama bokapnya, dari kecil ditinggal kerja juga sama nyokapnya, dan akhirnya diurusin sama neneknya. Buat lu yang sama kisahnya kayak dia, pasti lu juga ngerasain tuh. Dan buat lu yang belum pernah ngerasain kayak gitu, kalau lu bayangin lu ada di posisi dia, itu sih butuh perjuangan banget sih buat lu. Itu Untuk nyemangatin hidup diri sendiri. iya benar, sedih banget sih. Tanpa ada semangatnya, jadilah bunuh diri. Iya kalau Kita emang, harus- Kalau gak kuat, ya kalau gak kuat ya bisa aja. Bisa banyak aja contohnya kan di luar sana. Dan buat lo ya yang sama kayak gua, semangat hidup kita satu server men, oke? Semangat hidup dan jalani hidup, berdoa, jangan lupa sholat 5 waktunya dan bersyukur. Oke. Yang semangat. Jadi neneknya dia tuh adiknya almarhum bokap gua. Jadi kita masih saudara lah. Yang ngurusin dia dari kecil tuh adiknya bokap gua. Makanya gua kalau main kemana-mana sering ngajak dia. Gitu. Kemarin ikut demo? Enggak. Belum ngerti juga ya. Gimana ya? Gimana pandangan lu? Gue tuh gak mau dapat bicara, maksudnya dalam arti lebih ke diam lah. Iya. Karena gue belum ngerti apa-apa kan. Iya. Takutnya gue bertindak salah. Ya, soalnya memang kebanyakan juga yang ikut demo itu giliran ditanya motifnya apa itu nggak bisa jawab gitu, Iya, bro. makanya gue pilih untuk diam saja dan berdoa semoga ya yang terbaik buat yang Indonesia. terbaik buat Indonesia. Benar. Toh kita juga kalau misalkan ikut demo, kita celaka yang ini keluarga kita juga gitu kan. Iya. Tapi gue sih support yang Iya. demo gitu, mahasiswa, Pasti, kakak-kakak apalagi, mahasiswa kayak gitu, mewakili kita semua loh. rakyat kecil ya. Iya. Kita pasti support lah. Kalau itu yang terbaik buat rakyat itu semua. Pokoknya semangat terus lah Iya. buat keadilan. Gue jadi lapar nih. Lapar apa cuy? Lapar keadilan. Anjas. Ya. Lu main TikTok gitu? Mm-mm. Enggak, lu main TikTok gak? Enggak lah. Enggak. Lu suka ngedit ya, jago ngedit story gitu ya. Enggak, be aja kali om. Main game juga kan? Game. Ya game. Game apa? Game yang dimainin? Ya. Gue sih game. Gue jujur aja ya. Iya. Gue sih main game burik. Free Fire gue main sih. Nggak burik dong. FF itu yang gue tahu itu yang mengharumkan nama Indonesia lo, itu dari gamers yang juara lo itu. Tapi kan tetap nomor 1 di Play Store anjas. Berarti nggak burik dong. Iya. Ya semua game itu pasti animasi semua dong. Enggak lah, semua game pasti ada kekurangan dan kelebihan. Iya itu betul. Tapi gue lebih memilih Free Fire, kenapa? Jadi asik aja, penontonnya banyak ya. Ya, Kan? nah, dari Pemainnya kalangan banyak. kecil sampai dewasa ada yang nonton. Iya emang. Jadi pilihan lah kalau game. Kalau gue sih jujur gak main game, gue nggak bisa. Gak tahu sih kalau belajar. Gue mainnya offline, makanya item. Makanya gue sering ajak lu main ke alam. Iya, gitu betul. ya. Biar seimbang gitu. Enggak di rumah banget. Serius gue hobi bola, gue kurang bisa lah, emang nggak bisa lah. Futsal juga ya kan. Kalau basket ya lumayan, cuman emang di sini karena di kampung ya nggak ada fasilitas, ribet gitu. Pengen main basket harus keluar lah nyari lapangan gitu. Ya gimana lah, nggak ada hobi yang cowok banget gitu dari gua. kan sebagian kan cowok gamers ya kan, futsal, main bola. Kalau gua aduh ya, Tapi kan gue juga semenjak diajak sama lu om, jadi suka alam gue. iya. Ternyata alam itu indah. Iya. Makanya jangan rebahan mulu kali ya. Lihatlah alam kita indah-indah cuy. Ya karena menurut gua alam itu rumah kedua sih. Iya. Dan gini juga, kalian juga jangan sembarangan ke alamnya, karena di alam ini bukan cuma kita yang hidup. Ada 2 dunia di sini. Ya di semua tempat sih sudah pasti ada. Mau di gunung, di curug, kayak di air terjun, kan, hutan pasti ada. Makanya jangan so-soan lu paling jago lah kalau di hutan.
Gimana dulu? Lu ditikam mati loh. Anjing. Oke bro, ini aja obrolan kita kali ini ya. Ya, Ini sih bukan podcast ya, ini mah cuma ngobrol aja. biasa aja, sharing. Ya mungkin ada yang bisa lo ambil hikmah dari kisah dia ini bro. Bisa kalau mau sharing tinggal sharing, bisa komen nanti. Jadi sekian aja dulu ya, nanti kita next lah. Oke, bye bye, gue Anji. Gua Ebes. Bye. Salam arti. Salam.